Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam dan bahagia. Salam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Cyril Sendonarut, NIM 2019 001032. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, hendaklah kita mulai dengan sebuah doa. Doa dimulai, doa selesai. Baik, untuk topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks persuasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui bersamanya yaitu tentang pengertian teks persuasi. Barangkali di sini sudah ada yang mengetahui bahwa apa itu pengertian teks persuasi. Baik, jikalau belum ada yang mengetahui apa itu tentang teks persuasi, di sini dijelaskan bahwa pengertian teks persuasi adalah teks persuasi yang berisi pernyataan untuk mendorong seseorang mengikuti apa yang diinginkan oleh seorang penulis. Berarti itu menyarankan ke seseorang bagaimana kita melakukan sesuatu atas suruhan atau perintah dari orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana fungsi dari teks persuasi. Oke, fungsi dari teks persuasi itu sendiri yaitu untuk menyampaikan ajakan atau bujukan, himbauan, saran dan pertimbangan tentang bagaimana topik dan permasalahan yang aktual. Teks persuasi juga bisa dikatakan sebagai kelanjutan atau pengembangan dari argumentasi. Kemudian bagaimana struktur atau bentuk dari teks persuasi itu sendiri. Baik, struktur dari teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu atau pengantar permasalahan. Pengenalan isu itu sendiri merupakan bagian yang berisi awal atau pengenalan atau sebagai kata pengantar dalam sebuah topik dasar yang menjadi pembahasan dari sebuah materi atau peristiwa tindakan nyata dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, rangkaian argumentasi atau pendapat dari orang lain. Di sini dijelaskan berisi sejumlah pendapat penulis terkait topik yang telah dipaparkan sebelumnya. Maksudnya adalah karena persuasi merupakan bagian dari pengembangan argumentasi, maka bagian ini diperlu mengemukakan data atau fakta untuk memperkuat argumentasi seseorang. Jadi seperti itu mengenai tentang bagaimana bentuk atau struktur dari teks persuasi itu sendiri. Yang berikut ciri-ciri kekuasaan yang dimiliki teks persuasi. Ciri kekuasaan yang dimiliki oleh teks persuasi itu sendiri yaitu kaidah kekuasaan teks eksposisi yang menandai dari sebuah teks eksposisi adalah
teksnya menggunakan kata teknis dan istilah yang terkait dengan topik pembahasan. Kemudian memakai kata-kata penting, contohnya haruslah, sepantasnya, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata imperatif, contohnya ayo, jadikanlah, jawablah, berilah, jagalah, jangan, dan lain sebagainya. Kemudian memakai kata penghubung argumentatif, contohnya sebab, karena, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata-kata perujuk, contohnya dilansir dari, berdasarkan data merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Baik, jadi seperti itu ciri dari kebahasaan yang terkandung dalam teks persuasi itu sendiri. Baik, di sini ada beberapa contoh bagaimana bentuk dari teks persuasi itu sendiri, seperti pada contoh berikut. Di sini saya akan membacakan bagaimana contoh dari teks persuasi itu sendiri. Pencemaran Sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang mengantungkan sumber air dari Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Untuk itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Baik, dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut mengandung bujukan, kemudian saran kepada masyarakat bahwa perlunya tindakan untuk menjaga kondisi Sungai Ciliwung agar tidak tercemar lingkungan, kemudian tidak menyebabkan penyumbatan yang dipengaruhi oleh sampah itu sendiri. Berarti tujuannya yaitu tentang rujukan atau ajakan, kemudian perintah kepada masyarakat. Jadi seperti itu contoh dari teks persuasi itu sendiri. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan maksud dari pernyataan ajakan dari sebuah teks persuasi. Baik, pernyataan ajakan pada teks persuasi itu sendiri merupakan inti penting dari sebuah teks persuasi. Pada bagian ini akan berisi berbagai ajakan dorongan kepada pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dari seorang penulis. Seperti pada contoh yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di situ sudah tercantum sebagai ajakan bujukan kepada masyarakat pentingnya untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulan dari penjelasan tentang teks persuasi ini yaitu pada intinya berisi tentang
bujukan atau ajakan kepada masyarakat. Tentunya bagi seorang pembaca yang telah disampaikan dari seorang penulis itu sendiri. Jadi intinya yaitu tentang bujukan atau ajakan. Itulah topik atau tema yang terkandung dalam teks persuasi. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan pada pagi hari ini tentang bagaimana pengertian, kemudian fungsi dari teks persuasi, kemudian struktur teks persuasi, ciri-ciri kebahasaan teks persuasi, kemudian pernyataan teks pada persuasi itu sendiri. Untuk pemahaman terkait kelanjutan dari apa itu tentang teks persuasi, mungkin saya akan menjelaskannya pada pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam.